Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para sepuh, para hujjaj, para tokoh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, semoga hidupnya tambah berkah, rizkinya berlimpah, bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Semoga keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh solehah. Akhir hayat kita semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah, ringan kaki melangkah ke rumah Allah, ke Baitullah, masjid, untuk sholat berjamaah dan dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah kuatkan istiqomah iman Islam kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan ibadah kita, dan semoga Allah kuatkan seluruh amal soleh kita sampai akhir hayat kita. Amal-amal soleh kita menjadi bekal menuju alam barzah yang Allah janjikan. Insyaallah amal soleh kita akan menerangi kehidupan alam barzah kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini juga akan semakin berkah ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Islam, kita mengenal Allah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berjumpa Nabi, bertemu Nabi belum pernah, bahkan bermimpi dengan Nabi pun belum pernah. Tapi insya Allah
ruh Nabi, walaupun jasad Nabi sudah dimakamkan di kota Madinatul Munawwarah, bumi tidak akan mampu menghancurkan jasad para anbiya. Ruh Nabi ila yaumil qiyamah akan bersama kita menerangi kehidupan kita ketika kita sering bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatas sayyahin. Sungguhnya Allah memiliki para malaikat sayyah yang berterbangan, Pak. Tugas para malaikat itu satu yang utama, yuballighuna lisalamakum, menyampaikan salam dari umat Nabi Muhammad, dari kita semua, menyampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad, menyampaikan solawat kita kepada Nabi Muhammad. Karena solawat kita tersampaikan, maka insya Allah itu menjadi ciri kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan bertemu bulan Zulhijjah. Minha arba'atun hurum. Kita ingat sebuah ayat, ada 4 bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan agak jauh bulan Rajab. Kita sekarang di penghujung bulan Zulhijjah. Artinya kita akan sambut awal Zulhijjah, juga adalah hari-hari yang paling dimuliakan Allah. Hari-hari yang paling dicintai oleh Allah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Bulan Zulqa'dah, di mana kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah ke tanah suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kita doakan mereka semua disehatkan badannya, amin. Dilancarkan dan dimudahkan ibadahnya selama haji, amin. Dan bisa kembali ke tanah air juga sehat walafiat, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Termasuk ada imam di sini ya, Pak Hasanuddin, dan tahun ini jamaah KBIH Masjid Raya 100 lebih kalau tidak salah, membawa jamaahnya berangkat ke tanah suci Mekah. Mekah disebut tanah kota suci karena di Mekah dibangunnya Ka'bah. Mekah disebut kota suci karena di Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mekah disebut kota suci karena di Mekah malaikat Jibril diturunkan menyampaikan wahyu Al-Qur'anul Karim. Maka jamaah haji yang balik lagi nanti ke Indonesia menjadi haji mabrur itu, al-mabrur kata Imam Nawawi, al-mabrur huwal qabul wa min alamatil qabul ayyarji'a khaira. Haji yang mabrur itu kata Imam Nawawi artinya haji yang qabul. Qabul itu diterima oleh Allah. Mungkin ada Pak yang teriak-teriak talbiyah sampai Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Tapi kata malaikat apa katanya? La labbaik wala sa'daik.
mungkin ada. Walaupun mulut kita begitu semangat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai sono kata malaikat, la labbaik, Allah tidak memanggilmu katanya. Kenapa? Wala sa'daik, Allah tidak akan beri kebahagiaan kepadamu. Kenapa? Zaduka haram, bekalmu haram. Maka orang haji Pak, benar-benar ayatnya pun ada yang diawali lillah, ada yang diakhiri lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, diawali lillah, man istata'a ilaihi sabila. Ada yang diakhiri lillah, wa timmul hajja wal umrata lillah. Lillahnya benar-benar awal dan depan. Karena ibadah haji ibadah yang sangat istimewa Pak. Kita lihat sejarahnya dulu Nabi Adam sama Siti Hawa Pak. Saat diperjumpakan oleh Allah sekian ratus tahun baru diperjumpakan. Di bukit, di gunung, di padang Arafah yang kita kenal Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Dan lihat posisinya. Ya, bebatuan naik. Di sana buyut kita Nabi Yuna Adam wasayyidatuna Hawa dipertemukan oleh Allah. Nah di situ Allah ngomong Pak, sama malaikat Jibril ngomong, ya Jibril, nanti siapapun hambaku para manusia yang di tempat ini tanggal 9 bulan Zulhijjah tepatnya berkumpul di sini. Di mana tadi Pak? Nah, di Arafah, tidak harus naik, di Arafah pokoknya. Berkumpul umat manusia di sini, sa'ala aulam yas'al kata Allah. Minta ataupun tidak minta akan aku ampuni dosanya semuanya. Tuh Pak, ini dahsyatnya ibadah haji. Minta atau tidak minta akan aku ampuni dosanya. Tapi ilok, tahu ilok Pak? Ilok jamaah haji nyampe sono mau menang baik. Makanya guru saya ngajarin kalau pergi ke Mekah terutama jamaah haji, kalau di Madinah banyakin baca sholawat, kalau di Mekah banyakin baca kulhu Pak, kulhu. Kalau di Arafah banyakin baca istighfar. Ini sedikit kita menghormati para jamaah kita berat haji. Itulah istimewanya haji. Guru saya ngajarin orang haji istimewanya oleh-olehnya Pak, bukan zam-zam, bukan air zam-zam, bukan teko kuning. Teko kuning Tanah Abang banyak, Pasar Tambun juga banyak. Oleh-oleh haji yang paling dahsyat kata guru saya Pak, ya, qatratud dama allati taqturu tahtal Ka'bah an yaqtirafid dambi. Artinya Pak Ustaz, netese banyu mata kang netes ning sore Ka'bah kang metune sing rasa dosa. Paham enggak ini? Bahasa Cirebonan ini. Netese banyu mata, air mata netes. Netesnya banyu mata tuh ning sore Ka'bah, ketika kita ngelihat Ka'bah apa kita lagi tawaf, netes air mata tuh. Metunya keluarnya air mata itu saking merasa banyak dosa. Itu oleh-oleh haji yang paling mahal Pak. Kenapa? Air mata itu nanti jadi saksi di hadapan Allah, bukti keimanan dan takwa kita kepada Allah. Tuh. Jadi nanti Bapak yang berniat kesana rasain, biar niat saya mata biarin aja. Nah, itu jamaah kita, Pak Hasan dan semua jamaah dari KBIH Masjid Raya Jatimulya mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu sekedar membahas mukaddimah keistimewaan orang pergi haji. Bab ini adalah babu zajri an syarbil khamri.
kajian kita sejenak 20 menit ke depan. Babuz zahri an syarbil khamri, bab yang menerangkan tentang larangan mabok. Bapak Ibu semua sudah tahu mabok itu pasti haram, ayatnya jelas. Tapi sedikit namanya ilmu, buat pengingat, buat ziyadatul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadli qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an ba'ana Ismail. Kata saya agak burung Pak, ngantuk Pak. An ba'ana Ismail ibnu Aliyah anil Laisi an Abdullah qala qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi sekian sanad dan perawi hadis yang begitu panjang diakhiri dengan qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Umar anhuma pernah berkata, yuja'u bisyaribil khamri, yuja'u akan didatangkan bisyaribil khamri, yaitu orang yang senang yang minum khamr, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, muswaddan. Suara apa itu ya? Akan didatangkan orang yang sering minum minuman keras alias mabok, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, muswaddan, hitam, wajhuhu, wajahnya, muzriqatan ainahu, matanya membiru, mudli'an lisanahu, lisannya menjulur, keluar, ala sodrihi, sampai dadanya. Lisannya, lidahnya menjulur keluar sampai ala sodrihi, dadanya. Yasilu li'abuhu, yasilu li'abuhu, apa bahasa saya, ndelewer air liurnya. Ndelewer apa bahasa itu? Dlewer apa Pak bahasa sininya Pak? Ya, netes makan net, ini mendelewer gitu Pak. Mengalir air liurnya Pak, udah lidahnya menjulur ke dada sampai dada, itu air liurnya ya paling gampang yang delewer, udah bahasanya udah delewer sudah. Yastaqdiruhu kullu man yarahu min natni raihatihi, semua manusia, semua orang akan jijik melihatnya Pak. Pasti ya Bapak ngelihat sesuatu yang jangankan nanti dah ya. Ini kan nanti yaumal kiamat nanti. Orang yang seneng mabok, ini yang saya terangin yang sampai mati nggak tobat Pak ya. Yang sampai mati nggak tobat. Ini begitu nanti keadaannya. Didatangkan tuh orang yang sering mabok, yang sering nyekek botol, yang sering teler, yang sering beler, yang sering minum whisky, minum brandy, minum vodka, martini, AO, topi miring, sabu-sabu, narkoba, apalagi Pak? Nah, sejenisnya dah. Sampai mati itu Pak. Nanti didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, muswaddan, wajahnya hitam, matanya membiru, mudli'an lisanul, lidahnya menjulur ke sampai dadanya, yasilu li'anau, dlewer air liurnya. Lalu semua orang akan jijik melihatnya Pak. Kenapa? Ya karena tadi kondisi begitu tuh, jijik. La tusallimu, lalu berpesan. Pesannya la tusallimu, jangan kau uluk salam, ala syarbil khamri, kepada orang yang seneng mabok. Ya masa lagi mabok salam?
Ada orang mabok, bapak salam, assalamualaikum mas, ya rada antak jadinya. Lagi mabok mah jangan dikasih salam. Makanya perintahnya la tusallimu, jangan kau ucapkan salam ala sarobil khamri, kepada orang yang minum khamr. Wala ta'uduhum, dan jangan kau tengok idza maradu, ketika dia lagi sakit, Pak. Ini pesan moralnya nih, hukuman sosial sebenarnya ini, Pak. Wala tusallu alaihim, dan jangan kau solatkan alaihim, kepada mereka yang senang mabok, idza matu, ketika mati, Pak. Ketika mati. Wa qala Masruq, dan berkata Masruq, syaribul khamri, orang yang minum khamr, ka'abidil wasani, seperti penyembah berhala. Wasaribul khamri, dan orang yang minum khamr, ka'abidil Latta wal Uzza, berhalanya seperti Latta dan Uzza. Itu nama-nama berhala dulu, Pak. Di Ka'bah itu dulu banyak berhala, salah satunya namanya Latta wal Uzza. Yani inistahalla syarbaha, kalau menganggap halal minuman tersebut. Orang yang minum khamr apalagi menganggap halal, itu seperti penyembah berhala yang namanya Latta wal Uzza. Wa qala Ka'bul Akhbar, dan berkata Ka'bul Akhbar, la an asraba qadhan min narin ahabbu ilayya min an asraba qadhan min khamrin. Kata Ka'bul Akhbar, andaikan aku minum api segelas saja, aku lebih suka itu min an asraba qadhan min khamrin, daripada aku minum segelas khamr. Ini kata Ka'bul Akhbar. Jadi mendingan minum api segelas daripada minum minuman khamr segelas. Wa qala ad-Dhahhak, dan berkata Imam ad-Dhahhak, man mata, siapa yang mati wa huwa mudminun, dan dia dalam keadaan mabok, mudminu khamrin, dalam keadaan mabok, bu'isa yaumal qiyamati, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa huwa syakaronu, juga dalam keadaan teler, Pak, dalam keadaan mabok. Wa ruwiya Sa'idun an Qatadah qala, dan diriwayatkan dari Sa'id an Qatadah, dzukira lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yajiduna rihal jannati. Apa kata Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya? Qala arba'atun, ada 4, la yajiduna, tidak akan mencium rihal jannati, baunya surga. Baunya aja nggak mencium, Pak. Bau wanginya surga tuh nggak diberikan izin oleh Allah dicium. Oleh siapa? Arba'atun, 4 golongan. Wa anna rihaha la yujadu min masiratin khamsi mi'atin amin. Padahal baunya surga itu bisa tercium sampai masiratin khamsi mi'ati amin, 500 tahun, Pak, jarak tempuhnya. Tapi ini orang nggak sampai mencium sama sekali. Siapa itu? Al-bakhil. Apa, Pak? Al-bakhil, medit. Orang medit tidak akan bisa mencium baunya surga. Medit alias koret, kikir, bakhil, meregehese, buntut gasiran, ya, istilah-istilah orang medit. Tapi punten, Pak, orang medit dibutuhkan di lingkungan kita. Ada hadis Nabi, kalau Bapak bisa memberi kepada orang yang medit, itu hisabnya dimudahkan dan Bapak termasuk ahli jannah. Medit perlu, Pak. Orang medit itu perlu. Karena kalau nggak ada orang medit, hadis itu nggak bisa diamalin.
Butuh kita orang medit. Pokoknya kalau tetangga medit, alhamdulillah bisa meraktekin ini. Ya, bisa meraktekin. Kita bisa memberi kepada orang yang medit balasan dari Allah, hisab kita diringankan dan kita min ahlil jannah. Tuh. Walaupun kita benci, kesel sama orang medit. Wal mannanu, orang yang suka ngungkit pemberian. Apa bahasa sininya, Pak? Ya suka ngungkit, Bapak udah ngasih sesuatu kepada orang tapi diungkit-ungkit tuh. Itu orang yang begitu nggak bakalan bisa mencium bau wanginya surga. Nah, yang ketiga wa mudminu khamrin. Orang yang minum arak. Wal aku, yang keempat, wal aku liwalidayhi, dan orang anak yang durhaka kepada orang tua. Dah, begini Pak, ini kalau ceritain tentang bab orang mabuk emang serem banget Pak, serem. Tapi begini, saya pengen agak lebih humanistik. Tadi yang diterangkan, yang pertama ketika mabuknya sampai mabuk nggak tobat Pak. Jadi pemabuk pun ketika tobat bisa masuk surga, insya Allah bisa. Saya mau cerita aja dulu dah. Punten Pak, punten. Ini bukan tanpa maksud yang tidak baik. Ada kisah orang mabuk. Bahkan maaf, ini sahabat Nabi Pak. Sahabat Nabi. Min Ansorin, dari golongan Ansor. Namanya sahabat Nuaiman. Siapa namanya Pak? Nuaiman. Nuaiman ini sahabat Nabi, ikut perang Badar Pak. Ikut perang Badar bersama Nabi. Cuma Nuaiman ini mohon maaf tadi punya sedikit keburukan, itu senang mabok Pak. Walaupun sahabat Nabi. Maka sering dihukum sama Nabi. Bahkan dalam riwayat kan maboknya bukan sekali, puluhan kali mabok. Maka dihukum oleh Nabi pun berkali-kali. Tapi walau demikian, sahabat Nuaiman ini adalah satu-satunya sahabat yang paling dianggap jenaka oleh Nabi. Senang bikin Nabi tertawa, bahkan sampai gigi geraham Nabi kelihatan. Tertawanya tuh gara-gara siapa? Nuaiman. Contoh ceritanya begini. Nuaiman ini diajak sama Abu Bakar dengan Suhaibit, sahabat yang lain, untuk pergi dagang ke Syam. Sampai Syam, di satu waktu Nuaiman lapar Pak. Yang jagain makanan namanya Suhaibit, sahabat Nabi juga Suhaibit. Tapi oleh Suhaibit, Abu Bakar memberikan amanat, jaga makanan baik-baik untuk perbekalan gitu. Nah, Nuaiman lapar Pak, ngomong, wahai Suhaibit, aku lapar, beri aku bagian roti yang ada. Kata Suhaibit, aduh, nggak boleh, saya belum izin sama Abu Bakar, nggak boleh. Beneran, aku lapar banget ini. Nggak boleh, saya diamanahkan ini, nggak boleh saya melanggar amanah. Bener nih, ntar aku kasih ulah nih. Enggak, saya nggak berani amanat. Akhirnya Nuaiman mohon maaf pergi ke pasar nyari orang-orang yang bisa membeli budak. Ketemulah, singkat cerita, wahai tuan, aku punya budak, masih muda, murah harganya. Tapi punya kekurangan, dia sering teriak, aku orang merdeka, aku bukan budak sahaya. Itu doang kekurangannya katanya. Mau nggak? Akhirnya senang. Ya udah, mana katanya, diunjukin sama Nuaiman tuh. Ternyata siapa? Suhaibit yang diunjukin Pak. Suhaibit yang, noh budak saya noh, katanya lagi jagain makanan. Begitu udah dibayar, lah diangkat itu apa, diajak Suhaibit, tarik sama tuan yang udah membelinya. Ya teriak, aku bukan budak katanya, aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Udah tahu saya katanya. Dibawa itu dijual Pak. Sama siapa Pak? Sama Nuaiman. Begitu Abu Bakar datang, dia nanyain, mana Suhaibit?
Kata Nuaiman, sudah aku jual. Hah? Abu Bakar kaget, sudah kau jual? Iya, di mana? Tadi di kisah itu akhirnya Abu Bakar menebusnya kembali, Pak. Kisah itu diceritakan sama Nabi. Nabi tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan, saking lucunya. Sahabat menjual sahabat, katanya. Itu Nuaiman sering mabuk. Tapi Nuaiman, Pak, oleh Nabi dikatakan calon penghuni surga, bahkan dia nanti masuk surga dengan tertawa. Masuk surganya dengan tertawa. Tuh Nuaiman tuh. Sampai matinya pun, Pak, Nabi mengantarnya dengan sahabat mengantarnya. Wafatnya sahabat Nuaiman, yang lain sahabat yang lain sudah pergi, Nabi masih nungguin. Kenapa? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih di situ? Enggak apa-apa, silakan yang lain pulang duluan, kata Nabi. Nabi kenapa pengen nungguin Nuaiman, Pak? Nabi pengen dengerin ketika Nuaiman ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Pak. Pengen dengerin. Ya sahabat akhirnya nggak berani jauh-jauh, tetap pengen. Tiba-tiba ngelihat Nabi ketawa di atas kuburannya Nuaiman, Pak. Akhirnya bertanya, ya Rasul, engkau tadi kenapa masih tertawa dan tersenyum juga di atas kuburan Nuaiman? Nabi kasih punya mujizat, bisa mendengar apa yang ditanyakan malaikat Munkar Nakir. Nabi pun cerita, Nuaiman tadi ditanya malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Nuaiman menjawab, "Allahu Rabbi." Bisa menjawab. Tapi begitu ditanya, "Man nabiyuka?" Nuaiman ngomong, nanya apa barusan, katanya. "Man nabiyuka?" Jangan keras-keras, orangnya masih di atas, gitu. Tuh Nuaiman, Pak. Nabi pun di atas, akhirnya tersenyum tertawa. Di alam barzahnya pun masih membuat Nabi tersenyum. Maka Nuaiman walaupun maaf tadi punya keburukan mabok, Nuaiman oleh Nabi dianggap sahabat yang akan masuk surga dengan keadaan tertawa. Jadi orang mabok memang batil. Tapi mohon maaf bapak-bapak, kita semua ibu-ibu, kalau melihat, mendengar atau ya menemui orang mabok, jangan langsung dihina, Pak. Jangan langsung dicaci maki. Bisa jadi orang mabuk tersebut sebelum akhir hayatnya dia bertobat dan dosanya diampuni oleh Allah dan min ahlil jannah. Ada kisah lain, Pak. Ini bukan sahabat Nabi, pemabok juga. Semua warga tahu dia pemabok. Istrinya juga tahu dia pemabok. Akhirnya sampai hayatnya, Pak, nggak ada yang mengurusin jenazahnya, nggak ada yang mengurusin jenazahnya. Istrinya kebingungan, dia ngangkat sendiri nggak sanggup. Akhirnya dia ngupahin orang lain untuk mengangkat jenazahnya, ngurus jenazah ke masjid. Sampai masjid pun nggak ada yang nyolatin, karena dia momok tadi. Kan tadi tahu tuh, nah, wala tusallu alaihim, jangan sholatin ya gitu. Setelah memang nggak ada yang nyolatin, udah langsung dibawa ke pemakaman. Tapi ini saya lupa, saya diceritakan di kitab apa nih namanya. Termasuk juga kalau cerita sahabat tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin pun diterangin itu. Nah, sebelum sampai pemakaman, tiba-tiba ada yang teriak, "Aku mau menyolatkannya." Ternyata orang tersebut adalah seorang alim yang zuhud, yang sedang mengasingkan diri di sebuah bukit, dan semua masyarakat tahu bahwa dia adalah orang alim. Lalu ditanya, "Kenapa engkau Tuan mau menyolatkan jenazah ini, si pemabok ini?" "Aku bermimpi dalam zikirku bahwa aku harus turun sebuah gunung, aku menyolatkan seseorang dan ternyata orangnya ini." "Kenapa?" Ditanyalah kepada istrinya, Ibu,
suami ibu punya amal apa? Aduh, kalau bahasa kitanya Pak Kiai, istri saya emang pemabok, tiap hari mabok. Coba-coba ibu ingat-ingat, ada amal apa selain mabok, kata si Kiai tadi. Ibu-ibu tadi ingat, oh iya Pak Kiai katanya. Aku ingat katanya, apa? Suamiku kalau lagi sadar dari mabok katanya, kalau sudah nggak mabok, kalau sebelum subuh dia mandi, wudhu lalu sholat katanya. Sholatnya bahkan berjamaah. Kalau setelah selesai maboknya, setelah sadar dia, apalagi katanya. Istri ingat apalagi? Ada Kiai katanya. Suamiku kalau tengah malam dia teriak tapi maksudnya berdoa, ya Allah, di ujung neraka mana kau tempatkan aku nanti, aku banyak dosa. Tuh teriak begitu katanya. Di ujung neraka mana yang kau tempatkan aku sebagai hambamu yang banyak dosa. Tuh. Apalagi kata Kiai. Nah, satu lagi, di rumah kami suamiku memang sering membawa anak yatim ke rumah. Dan tidak ada dibeda-bedakan antara anak kami dengan anak yatim tersebut. Jadi tiap hari di rumah kami ada anak yatim yang diajak oleh suamiku. Pemabok itu Pak, pemabok Pak. Lalu apa? Cerita itulah oleh Kiai tadi dikatakan, itulah yang membuat dosa-dosa suamimu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya mabok. Jadi Pak, sekali lagi apa yang saya ceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi ini serem memang, tapi itu bagi pemabok yang belum tahu taubat. Mungkin dulu kita waktu muda pernah mabok, mungkin dulu waktu muda pernah kenal minuman keras, tapi insya Allah setelah kita semakin sepuh itu sudah kita tinggalkan sampai akhir hayat. Amin ya robbal. Jangan pernah kita hina pemabuk yang kita temui. Bisa jadi mereka nanti tobatnya diterima oleh Allah, mereka min ahlil jannah. Kita berdoa anak-anak kita, anak cucu kita tidak kenal dengan minum minuman keras. Amin ya rabbal alamin.